Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Imam Fajri. Di sini saya akan menjelaskan materi 1 sampai materi 12 dari mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Di sini saya akan mulai menjelaskan dari kelompok 1, yaitu pengertian hukum antar tata hukum. Hukum perdata internasional disepakati adalah ilmu yang sulit, tidak gampang untuk memahaminya. Hal ini antara lain disebabkan dari istilah para penulis yang tidak sepakat dan menimbulkan perbedaan paham. Perbedaan pendapat itu sebenarnya tidak perlu karena HPI itu sebenarnya adalah hukum perdata internasional yang mempunyai unsur asing, hubungan-hubungan yang bersifat internasional. Semata-mata hukum nasional, tidak ada konflik, yang ada adalah masalah pilihan hukum yang berlaku apabila terdapat pertemuan antara dua atau lebih. Selanjutnya materi kedua adalah titik-titik pertalian. Menurut Sudargo Gautama, titik-titik pertalian merupakan suatu hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu sistem hukum tertentu. Kaitannya antara fakta-fakta yang ada di perkara dengan suatu tempat atau negara dan juga sistem hukumnya, seperti kewarganegaraan, pihak waris, kediaman, letak benda, tempat perbuatan hukum dilakukannya, tempat perkara diajukannya, dan macam-macam titik pertalian, yaitu ada dua. Yang pertama, titik pertalian primer, meliputi kewarganegaraan, bendera, domisili, tempat kediaman, tempat kedudukan, dan hubungan hukum dalam hubungan intern. Yang kedua, titik pertalian sekunder, yaitu meliputi kewarganegaraan, bendera kapal, domisili, tempat kediaman, tempat kedudukan, letak dari benda, tempat ditandatanganinya kontrak, tempat pelaksanaan perjanjian, tempat di mana perbuatan melanggar hukum itu terjadi. Selanjutnya, materi ketiga, prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili. Menurut Graham Murdoch pada tahun 1994, kewarganegaraan adalah suatu hak agar dapat ikut serta maupun berpartisipasi secara utuh dalam berbagai pola struktur sosial, politik, dan juga kehidupan kultur agar dapat menciptakan suatu hal yang baru. Karena dengan begitu, membentuk ide-ide yang besar. Menurut Harris, menjelaskan bahwa demokrasi ialah suatu bentuk pemerintahan rakyat karena kekuasaan pemerintahan melekat pada rakyat. Juga HAM bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur, melindungi diri dari setiap pelaksanaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk memerintah. Materi keempat, menunjuk kembali atau renvoy. Renvoy adalah penunjukan kembali kepada sistem hukum yang semula menunjuk. Renvoy itu terjadi sebab karena di dalam penentuan status personal, negara-negara di dunia adalah menganut asas domisili dan asas nasionalitas. Di Indonesia, istilah yang dipakai untuk renvoy adalah penunjukan kembali. Pada dasarnya renvoy timbul karena adanya berbagai sistem hukum di dunia dan masing-masing memiliki sistem hukum perdata nasional. Renvoy adalah sifat nasional dari HPI. Masalah renvoy mempunyai hubungan erat dengan personal prinsipil atau masalah supranasional atau nasional. Jika dianggap HPI bersifat supranasional, maka tentunya tidak ada tempat untuk renvoy dalam kaidah-kaidah HPI. Menurut pandangan ini berasal dari tata tertib hukum yang lebih tinggi dari tata tertib pembuatan undang-undang nasional yang mempunyai kekuatan hukum. Tidak semua penulis setuju dengan renvoy, yaitu renvoy tidak logis, renvoy merupakan penyerahan kedaulatan legislatif, renvoy membawa ketidakpuasan hukum, dan sebagainya. Materi kelima yaitu kualifikasi. Beberapa istilah yang dapat dipergunakan untuk menyebut kualifikasi antara lain adalah qualification, classification, dan berbagainya. Dalam HPI, kualifikasi ada 5 macam, yaitu kualifikasi lekfuri, kualifikasi kause, kualifikasi bertahap, yang terdiri dari 2 tahapan, yaitu kualifikasi otonom. Forum mempergunakan metode perbandingan hukum kualifikasi. HPI bertitik tolak dari adanya pandangan bahwa setiap kualifikasi berdasarkan HPI dianggap mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam melakukan kualifikasi terhadap suatu peristiwa hukum. Materi ke-6, ketertiban umum. Prinsip ketertiban umum atau public order atau public policy dalam hukum perdata internasional dikenal di setiap negara terkait dengan penerimaan hukum asing di suatu negara. Walaupun prinsip itu diatur dengan konsep yang berbeda, suatu negara ketika berhadapan hendak menerapkan suatu hukum asing akan dilihat apakah hukum asing tersebut bertentangan
dengan ketertiban umum atau tidak. Jika bertentangan dengan ketertiban umum, maka hukum asing tersebut tidak dapat diterapkan. Menerapkan ketertiban umum ini juga terkait dengan prinsip-prinsip lainnya dalam hukum perdata internasional, seperti prinsip nasionalitas dan domisili, seperti pelanjutan keadaan hukum atau hak-hak yang telah diperoleh. Selanjutnya, kelompok 7. Penyeludupan hukum. Penyeludupan hukum adalah suatu perbuatan bertujuan untuk menghindari berlakunya hukum nasional sehingga yang bersangkutan memperoleh suatu keuntungan tertentu sesuai dengan keinginannya. Sebab baginya berlaku hukum asing, istilah penyeludupan hukum lainnya adalah dapat juga diartikan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan di suatu negara asing yang diakui sah di negara asing itu dapat dibatalkan oleh negara forum atau tidak diakui oleh forum bila perbuatan yang dilaksanakan di negara asing bersangkutan dengan tujuan menghindari dari aturan-aturan Lex Puri yang melarang perbuatan semacam itu dilaksanakan di wilayah forum. Ketertiban umum dalam penyeludupan hukum mempunyai hukum yang erat. Kedua-duanya bertujuan agar supaya hukum nasional dipakai dengan menyampaikan hukum asing. Hukum asing dinyatakan tidak berlaku dipandang sebagai penyeludup hukum. Kedua-duanya hendak mempertahankan hukum nasional terhadap kaidah-kaidah hukum asing. Penyeludupan hukum justru bertentangan dengan hak yang telah diperoleh karena pada penyeludupan hukum kaidah-kaidah asing disampingkan dan hukum nasional dipergunakan. Yang ke-8, pilihan hukum dalam HPI. Penyelesaian sengketa kontrak perdata internasional melalui pengadilan seringkali menimbulkan ketidakpuasan bagi pihak yang dikalahkan sebab hakim mengadili harus menentukan lex causa atau hukum yang seharusnya berlaku. Terlebih dahulu, terkadang lex causa tidak begitu familiar bagi hakim bagi salah satu pihaknya, belum bagi faktor-faktor non-yuridis yang banyak mempengaruhi peradilan sehingga kondisi tersebut tidak menghasilkan putusan yang kurang memuaskan. Salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut, pihak membuat pilihan hukum atau pilihan hukumnya atau pilihan forumnya sehingga diharapkan dapat memperoleh putusan yang dalam menyelesaikan sengketa dengan kontrak perdata internasional yang memuaskan. Pilihan hukum adalah hukum yang dipilih oleh para pihak dalam kontrak sebagai alat untuk menyelesaikan jika terjadi sengketa. Fungsi pilihan hukum adalah sebuah kontrak internasional antara lain menjamin kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa sebagai antisipasi para pihak jika terjadi sengketa. Selanjutnya kelompok 9, hak-hak yang telah diperoleh. Dalam bidang HPI, istilah hak-hak yang diperoleh dipakai untuk mengedepankan bahwa perubahan dari fakta-fakta tidak mempengaruhi berlakunya kaidah yang semula dipakai. Hak yang telah diperoleh menurut ketentuan hukum negara asing diakui dan seperlunya dilaksanakan oleh hakim Inggris. Sepanjang hak-hak ini tidak bertentangan dengan konsepsi public policy Inggris. Hak-hak yang telah diperoleh justru menghendaki kebalikan, bukan hukum asing yang dikesampingkan, tetapi justru hukum inilah yang diakui dan dipergunakan. Prinsip-prinsip hak yang telah diperoleh dapat dipergunakan untuk memperbaiki atau membuat pelaksanaan prinsip ketertiban umum. Dalam ketentuan pasal 16 AB JO pasal 3 AB menganut prinsip nasionalitas menurut Wirjono dapat dilihat adanya unsur-unsur pelanjutan keadaan seolah-olah prinsip pelanjutan keadaan-keadaan hukum dan penghormatan terhadap hak-hak yang telah diperoleh, termasuk pula dalam terhadap hak-hak yang telah didapat oleh kedua belah pihak. Kelompok 10 yaitu persoalan dan penyesuaian. Persoalan pendahuluan adalah suatu persoalan masalah HPI dalam sebuah perkara yang harus dipecahkan terlebih dahulu sebelum putusan terhadap masalah HPI yang menjadi pokok perkara tersebut. Ada kalanya dalam suatu perkara HPI, pengadilan tidak saja dihadapkan pada masalah utama tetapi juga masalah subsidiar setelah hukum yang harus diberlakukan terhadap masalah utama ditetapkan melalui penerapan kaidah HPI yang relevan. Maka kemungkinan ada kebutuhan untuk menentukan kaidah HPI untuk menjawab masalah subsidiar yang berpengaruh terhadap penyelesaian masalah utama, untuk menentukan apakah penyelesaian masalah utama untuk menentukan penyelesaian tersebut. Yang ke-11, timbal balik dan pembalasannya.
Timbal balik dan yang dimaksud adalah suatu keadaan dikehendaki pembalasan merupakan cara untuk mencapai keadaan tersebut. Timbal balik mempunyai lingkungan berlaku umum, berlaku terhadap semua negara asing. Pembahasan hanya pada negara tertentu secara melawan hukum telah melakukan perbuatan yang diharuskan dibalas. Contohnya pemakaian serentak timbal balik dan pembalasan hukum acara perdata di Jerman tentang kemungkinan perkara bebas biaya. Orang asing tidak diberikan hak perkara bebas biaya apabila orang Jerman di negara asing yang bersangkutan tidak diberikan hak serupa. Yang ke-12, penyesuaian. Penyesuaian adalah suatu kegiatan meliputi suatu pengertian hukum asing ke dalam pengertian hukum. Terminologi penyesuaian itu meliputi transportation, substitution, adapun berdasarkan suatu ketentuan. Hubungan hukum, perbuatan hukum atau pernyataan kehendak menurut suatu sistem hukum tertentu ke dalam pertikaian yang melalui hukum. Hukum yang harus dipergunakan belum pasti, sedangkan penyesuaian hukum harus dipergunakan sudah ditemukan atau dipastikan. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.